بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Aturan Prof. Iva, Prof. Rahman, Masya Allah hadir ini menyertai kita semua, Bunda Imas, Ustadz Hashim, Kang Wayan, Masya Allah, Bu Hani, Bu Siti Fatona, Luciana, banyak sekali. Sahabat-sahabat luar biasa Ustadz Dedi, mereka yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan tidak mungkin Allah menggerakkan seseorang untuk berbuat baik, berniat baik kecuali karena Allah menunggu hambanya ini di surga. Ini ada Kang Hadi juga, ini pakar teh, ini Hadi Kusuma ini Masya Allah, yang suka tah-tah teh-teh di mana, di PTP itu luar biasa. Sahabat, istighfar. Istighfar itu meminta ampun kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Seyogianya kita koreksi diri kita dari keburukan akhlak kita. Kemudian setelah itu kita dapatkan ketakwaan, perbaikan akhlak. Akhlak tahun kemarin tidak boleh lebih baik dari tahun ini. Akhlak tahun ini harus lebih baik tentu. Dan kalau saya melihat, ini obrolan saya dengan Dr. Dele sering sekali menyatakan bahwa sumber penyakit adalah dosa. Itu betul, Dok. Betul sekali. Dosa itu sumber penyakit. Dan dosa yang tidak diampuni adalah musyrik. Dan sumber penyakit yang sangat besar adalah kemusyrikan. Yang dekat sajalah sombong. Sombong itu sumber penyakit itu. Mentang-mentang ya Kang Rizky masih muda, mentang-mentang kita merasa masih muda, ujungnya kita sembarangan makan ya, sembarangan minum, sembarangan. Padahal Masya Allah, pada saat itu ada dosa keserakahan, yang dosa keserakahan ini akan membuat kita mendapatkan penyakit. Kemudian juga penyakit yang tidak kita sadari, hadir dari rajinnya kita protes, itu kan gini, Allah menghadirkan kepada kita sesuatu yang kita tidak pas, ya perasaan kita tidak pas dengan apa yang Allah hadirkan itu. Kemudian kita protesnya dahsyat dengan pikiran dan perasaan kita, akhirnya datang psikosomatis ya, penyakit yang akan hadir. Padahal keburukan itu Allah hadirkan kepada kita untuk menguji sejauh mana kita bisa menentukan langkah yang paling bijak yang tetap bersama Allah tentunya. Ya udah, sombong misalnya, orang sombong itu bawaannya kan protes saja. Dan itu nggak nyaman, itu nggak sehat itu. Apalagi di rumah, protes ke istri, ke anak, itu nggak sehat itu. Ya padahal mah nggak usah protes ya, kalau ada yang salah mah doakan deh. Dekati Allah, sudah dekat dengan Allah, berbisiklah kepada Allah karena doanya pasti diijabah. Ya Allah, cekek, beres kan gitu ya. Jadi tidak usah jadi riweuh gitu kan. Nah, sombong ini sumber riweuh ya. Kemudian dosa-dosa yang lainnya itu Masya Allah, orang yang hare-hare ya, apa ya hare-hare itu tidak cukup serius terhadap sholat, sampai dinyatakan oleh Rasulullah, kamu belum sholat. Berulang itu Rasulullah pada sahabatnya, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Kenapa? Karena kamu belum tumak ninah ketika sholat. Waduh, itu saya membaca cerita sahabat yang dinyatakan belum sholat karena sholatnya tidak tumak ninah, saya langsung merasa tertampar. Oh ya, karena Allah tuh memerintahkan kita sholat dengan gerakan itu, gerakannya khas kan. Ada ruku, ada sujud, kakinya harus seperti ini, lipatan jarinya harus seperti ini, dan seterusnya. Itu nggak mungkin nggak ada maksud. Nggak mungkin nggak ada maksud. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina. Luar biasa. Saya yakin Allah ingin kita merawat badan kita.
fisik kita. Terus bacaannya betul-betul dihayati, detail-detail bacaannya, Masya Allah. Ternyata Allah ingin kita memiliki kesehatan mental juga. Fisiknya sehat, mentalnya sehat, Masya Allah. Dan kalau orang tidak tumanina duduknya, rukunya, sujudnya itu tidak dinyatakan sholat. Mungkin sholatnya di checklist. Selesai ya Kang Nandang HMZ, apa kabar? Masya Allah, ketemu lagi nih Kang Nandang HMZ. Ini luar biasa juga Kang Nandang dari Malino, Goa, Masya Allah hadir lagi. Gerakan itu, ya Allah ya Rabbana. Kenapa ya sholat duhur itu qoblanya 2 rakaat, ba'danya 2 rakaat, yang lain tidak ada. Terus sholatnya 4 rakaat. Ternyata itu cooling down ya dari semua kesibukan kita. Pendinginan. Nggak tahu nih kata kedokteran bener apa enggaknya, saya so tahu aja. Ternyata bisa bisa sejuk, itu bisa tenang, bisa dingin, bisa nyaman gitu ya dengan itu. Kalau kata teman-teman yang memang sholatnya strict, sholat itu ibadah titik. Jangan ngomong-ngomong kesehatan lah dari sholat. Tidak mungkin Allah memberikan aturan gerakan kecuali karena Allah punya maksud. Demikian juga dengan saum. Saum adalah bulan ampunan. Tidak salah kalau kita manfaatkan saum sebagai bulan akreditasi atas akhlak kita yang sudah lalu. Akreditasi. Kemudian Allah juga memberikan pelajaran kepada kita di bulan Ramadan, membuka pintu surga, suasana surganya luar biasa. Kita isi dengan tilawah, kita isi dengan banyak sekali kegiatan soleh. Sudah ngerasa paling surga aja udah ya. Jadi orang-orang sahabat-sahabat atau kita pada saat kita melaksanakan umroh atau haji, tawaf atau sa'i, kita merasa asapang surga nawe gitu kan. Luar biasa. Apalagi saat wukuf udah merasa paling dekat dengan Allah. Ya, perasaan yang bagus itu. Perasaan seorang yang optimis bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Dan ini ada hadir di bulan Ramadan, iklim ini 1 bulan penuh. Pintu nerakanya ditutup. Itu kita betul-betul menghilangkan kelakuan-kelakuan yang binarakaan itu di bulan Ramadan kita hindarkan dengan sangat sungguh-sungguh. Terus setan dibelenggu, mau marah juga ditahan. Kesal juga ditahan karena saum itu setan terbelenggu itu. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Setelah diakreditasi, akhlak kita yang buruknya ini nih, yang baiknya ini nih, apa namanya, yang harus dilakukan ini, yang tidak boleh yang ini, sudah kita tinggal pilih. Kita pilih, kemudian kita jalankan di bulan-bulan berikutnya. Kenapa ibadah itu untuk ahli surga dan kenapa maksiat itu untuk ahli neraka? Ini sederhana sekali, seperti ini. Cukup saum, sholat, taat sama suami, surga buat istri itu. Kan itu ya Ustaz ya? Hanya surga. Terus kenapa bisa dapat surga? Karena istri yang taat itu enakan buat suaminya. Suami itu seneng sama istri yang taat. Bukan pengen belagu dengan suami istri yang taat, bukan. Tapi nyaman aja, serasa rumah itu surga gitu loh. Kalau suami sudah merasakan rumah itu seperti surga, tidak salah ya. Kalau si istri ini akhirnya mendapatkan surga dari pintu manapun dia boleh masuk. Itu kan luar biasa itu. Ternyata surga dunianya didapat. Cukup dengan taat saja. Ini kepada ibu-ibu semua nih. Bapak-bapak itu sudah kerja keras. Banting tulang, ya tadi mau dibanting-banting. Sudah macet. Wah, sudah segala macam lah. Harapannya kalau pulang ke rumah itu Wani, itu teh pengen dikelonin, hanya itu. Ya, Pak Wayan ya. Hoyong dimanja, wah nggak ada yang lain lagi Pak Rahman ya. Datang ke rumah tuh bukan harus ngurusin toren, bukan harus naik tangga ngurusin toren aja, bukan. Pengen dimanja, bukan pengen dilayani ya. Laki-laki tuh boleh jadi harimau di luar sana. Tapi di rumah tolong dong perlakukan kami seperti kucing lucu. Aduh, luar biasa. Iya, ingin diperlakukan nyaman. Supaya ada surga di rumah, sampai Rasulullah mengatakan baiti jannati kan. Yang nak kebayang sih di surga dikumahakeun kan itu ya. Nah, mudah-mudahan suasana Ramadan yang terbukanya pintu surga akan kita buka juga di perjalanan berikutnya. Demikian juga kehadiran kita buat teman-teman kita.
Ketika kita datang bergaul kepada bersama teman-teman kita, teman kita merasakan hadirnya nuansa kedamaian, ketentraman, suasana surga berada dalam kebersamaan pergaulan itu. Jangan sampai justru datangnya nyebelin gitu. Guys, datang Dudi kacau, kacau, kacau. Mungkin gitunya ada, meren. Si Dudi kacau, si tukang bully. Ada. Ah, ada orang yang, alhamdulillah. Itu manusia yang nyaman dalam pergaulannya, enak buat semua orang. Ini manusia-manusia ahli surga tuh gitu. Ya, tentunya basisnya keimanan. Ada orang yang menyenangkan tapi tidak ada iman. Ini orang yang beriman dan menyenangkan itu luar biasa ya Kang Saifuddin ya. Itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya nggak tahu apa yang akan dipaparkan oleh Al Ustadz Deddy Aryadi. Yang jelas saya akan ngajak kepada ahli surga semua. Ayo kita bawa surga itu ke rumah kita masing-masing. Dan itu kan tadi yang diharapkan suami pada saat pulang kerja pengen diklonin. Yang diharapkan istri pada saat suami kerja apa? Dinafkahin, ya kan? Kasih nafkah, nafkah uang satu. Yang kedua nafkah lisan, indahnya lisan, pujian atau apa. Aduh ibu, iya teh teh meniraos pisan, seger bapak teh lagi haus, itu teh kanggo pisan. Sudah duduk, padahal tidak terlalu haus ya Bu Hani, pas dikasih air teh hangat oleh istrinya sore-sore pas pulang kantor, pulang sibuk, pulang kerja, ibu meniraos pisan teh teh, padahal kita ngebayanginnya kopi. Disuguhan teh, nggak protes, mah gentos-gentos ke kopi enggak, disanjung, itu juga nafkah, sanjungan terhadap istri. Terus kita boleh dong duduk, ibu meniraoski calik di dia menibara resih tadi dikeprakan ya, ya korsinanya gitu, dirapihkan ini enak ini jagoan ini ngarapikan kan itu tese, memberikan memuji itu susah ya kalau kitanya sombong, tapi memuji itu gampang kalau kitanya merendah, merendahlah di hadapan istri, dan saya yakin istri dengan kondisi surga seperti itu akan nyaman di rumah. Ustadz Dedi tahu udah kukurilingan dakwah ke sana kemari, datang ke rumah Ibu Siti sudah menyiapkan air bening. Kan Ustadz Dedi mah air bening Ciherang tidak dingin. Dan ya Allah, sampai Ustadz Dedi teh bicara kepada istrinya, Umi, meni asa aya seperti ada manis-manisnya, aduh teh suara itu teh tidak terasa menyegarkan hati istrinya. Meni seperti ada manis-manisnya, ya Allah, nuhun tadi teh udah capek bacet di depan sana tuh mau belok ke sini teh mau belok kiri ya, mau belok kiri teh meni hese pisan, ya Allah nuhun. Itu kan luar biasa. Demikian juga mungkin itu nafkah ya, nafkah bahasa, nafkah harta, nafkah bahasa, nafkah sikap. Sepatu sepatu kita teh ya sebagai suami atau cik atau sepatu teh simpel. Kata istri teh, "Ya Pak, abdi Pak." Ente, sama saya aja. Umi udah sibuk dari tadi pagi. Gaya eta. Itu nafkah. Kan luar biasa ya. Terus suatu saat eh, jalan pakai kendaraan istri, terus si Ustadz Dedi teh duduk aja di kiri, ibu yang nyetir. Terus masuk pom, pas ibu mau bayar Ustadz Dedi bilang atau satu tiba pawe, tak tete juara, tuh pira tete 40 liter, aduh, tuh pira. Tapi itu tuh luar biasa pawayan aslina, nafkah itu teh, jadi nafkah itu tidak melulu harus uang. Ya, nafkah bahasa, perilaku, sikap, dan nafkah bertanggung jawab. Kalau kita tahu istri kita takut tikus, cepat tutup rumah kunon. Bapak yang nggak ditutup, bilih ayah berit, saya takut ada tikus, kan mama takut tikus. Aduh, eta teh meni juara atuh. Mama kunon dibuka, bapak kunon eta dibukaan, mah ayah berit tadi dinya memang malu lompatan, da eta teh ngaledek pisan. Pokoknya gitu lah. Mudah-mudahan suasana surga Ramadan bisa dibawa dan 11 bulan tahun ini jauh lebih baik daripada 11 bulan yang lalu. Karena 11 bulan yang lalu adalah rujukan untuk kita melakukan program Ramadan untuk memperbaiki 11 bulan yang lalu. Kemudian rujukan ini menjadi proposal untuk kita jalankan di 11 bulan kemudian. Hubungan habluminan nas, ini hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan semesta ya, dengan lingkungan, tentunya yang berkaitan dengan untuk keselamatan manusia. Tidak seperti aki-aki yang tantrum di Timur Tengah sana ya. Tiga aki-aki ngadon pebaledogan pakai rudal. Masya Allah.
Nah, ini satu kondisi ternyata memang betul Dokter Dele, ternyata kalau tadi ada kalimat la taghdab walakal jannah, ini intinya. Inti hubungan antar manusia udah jangan ada marah. Untuk tidak marah itu harus mengerti. Suami tidak akan KDRT kalau istri tidak merekedeweng. Dan istri tidak akan merekedeweng kalau ngerti siapa laki-laki, kan itu ya. Seperti itu. Kalau sudah saling mengerti, insya Allah. Oh ya udah, suami saya senangnya ikan, ya sudah biarkan saja dia ngurus ikan. Kenapa harus cemburu kepada ikan sampai lau kan diurus ada orang itu, jangan sampai begitu kan gitu. Dan kalau sudah saling paham seperti itu, insya Allah aman. La tagdob, ini kalimatnya Ustaz Dedi. Kenapa hubungan antar manusia ini signifikan mempengaruhi jalan kita ke surga? Kalau janatan, surga itu ada dua, maka surga di dunia diantaranya adalah sehat. Hmm. Surga di dunia adalah diantaranya sehat. Dan sehat ini saya ingat sekali Dokter Zaidul Akbar pernah bicara, kalau kamu pengen cepat sakit, sok marah-marah aja. Itu kata beliau. Kalau pengen sakit silakan minum suplemen apapun, olahraga sehebat apapun, tapi silakan marah-marah. Semua yang kamu minum itu tidak ada gunanya. Kamu Iya. akan mudah sakit. Dan sakit kamu karena marah akan sangat berat. Ya Robbana, ya seperti yang pernah saya dengar ya, dari Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, beliau mengatakan sekarang ini sedang banyak sekali, lebih dari 80% penyebab penyakit itu psikosomatis. Ya Allah, Iya. ya dan psikosomatis itu datangnya dari marah, baik marah yang meledak ataupun yang marah yang tatoliu alal afidah, atau marah yang memang, dan marah itu kalau marahnya gaya Rasul, marah ingin menyelamatkan keluarganya masuk surga. Kalau marahnya dari kita kan pengen puas gitu kan, pengen melepas tekanan yang ada dalam diri karena ketidakpuasan, kemudian diungkap dalam bentuk marah sampai puas. Jadi wajar kalau akhirnya marah ini mungkin ya Pak Kuswara sebagai salah satu sumber, Pak Kus, sebagai salah satu sumber dari sumber penyakit. Ya janganlah. Bahkan mungkin wallahu alam. Yang jelas para sahabat diingatkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan sahabat, ya Allah, tadi Ustaz Dedi mengingatkan, kalau saya langsung terbayang saat kalau kita punya tugas melakukan 100 amal soleh di sepanjang hayat. Dan tentunya para sahabat juga mendapatkan tugas 100 amal soleh misalnya. Dan para sahabat selalu mencari amal soleh yang paling berkualitas, amal soleh terbaik. Amal soleh terbaik. Selalu yang ditanyakan oleh para sahabat itu, Kang Iwan, apa ya Rasulullah yang paling baik? Yaitu Kang Iwan. Ya Rasulullah, apa yang paling baik? Gitu. Kalau kita boleh nggak tahajud 2 rakaat? Rasulullah, para sahabat tuh pengen banyak, kita mah pengen 2 rakaat aja, kan gitu. Jadi, eh subhanallah. Malah puasa juga pengen langsung 3. Ustaz, ini teh kan ayamul bid, dan sekarang teh kebetulan Kamis, juga kebetulan saum Syawal. Boleh nggak saya satu satu niat dengan 3 pahala? Kalau sudah biasa mah mungkin akan dapat pahalanya ya. Tapi kalau tidak biasa jangan jangan coba-coba. Boleh nggak saya nabung? Saya kebetulan punya rekening BNI 2. Saya nabung 100.000 ke rekening yang satu. Terus saya bilang ke customer ke siapa, ke tellernya, tolong ya yang 100.000 ini masukin juga ke nomor rekening itu, kan itu bisa mungkin ya, tetap aja satunya satu rekening. Seperti itu tabungan dari amal soleh kita. Walau alam. Tapi yang jelas, kalau ada 100 amal soleh yang harus dilakukan, mungkin saya baru 2 atau 3 saja, atau mungkin satu. Dan satu pun tidak yang terbaik. Terus pertanyaannya, pantas ke surga? Kan itu ya, pantas nggak ke surga? Untungnya Ustadz, ini untungnya, Ustadz Dedi pernah menyampaikan di awal-awal dulu Zoom, awal-awal Ustadz Dedi hadir dalam Zoom kita ini. Beliau mengatakan, Allah sangat menyukai amalan meskipun sedikit ya. Wa in kil apa? Meskipun sedikit. Adwa muhawain kola. Nah itu. Jadi amalnya terus dilakukan meskipun sedikit.
Allah sangat suka yang terus dawam, terus dilakukan. Untung ada itu. Kalau tidak ada itu, aduh, udah saya tidak punya optimisme mendapatkan Iya. jannah. Tidak punya optimis. Tapi kalau karena ada kalimat itu, lakukan sesuatu meskipun sedikit, tapi terus dilakukannya dawam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya garis bawahi dari Ustaz Didi tadi, mudah-mudahan pasangan kita menjadi saksi. Hmm. Karena itu saya ngajak nih ke Ustaz Dedi juga, tentunya kepada saya, juga kepada Pak Wayan, juga kepada Kang Ginanjar, juga kepada Kang Iwan, ya kepada kita semua, Bunda Imas juga, semualah. Kenapa kita tidak coba membangun cinta pada anak, menantu, cucu, pasangan di rumah di usia 55 tahun ke atas? Iya. Kan banyaknya Ustadz mah belum ya ke usia itu. Prof Iva mah udah, Kang Ginanjar udah. Beki KDT asa beki sepi gitu. Sepi bukan tidak ada yang menemani di rumah, tapi hoream ngobrol sama yang di rumah. Kenapa? Karena tidak disemarakan. Bahkan Bu Hani, yang rame, yang berdua, bertiga, berempat aja masih ngerasa sepi kalau udah tua mah. Ya, asa sepi, weh, nggak ada ini, nggak ada apa gitu ya. Tapi ketika cinta itu dihadirkan, ketika canda itu masih ada, ketika kelakar itu masih hidup di dalam rumah, saya bisa pastikan mungkin pasangan kita akan menjadi saksi kesedihan ketika kita pulang karena tidak ada lagi teman bercanda. Kan itu ya. Tidak ada lagi teman yang mengingatkan, teman yang Masya Allah. Sampai seorang istri bicara kepada suaminya, nggak ada suami yang paling bahagia kecuali suami saya. Karena saya memerdekakan suami saya, bebas suami saya. Terus suaminya juga bilang nggak ada istri yang paling bahagia kecuali istri saya, karena istri saya hanya saya beri nafkah, tidak saya suruh belanja, karena yang belanjanya semua saya. Wah, itu istri luar biasa tuh. Kasih nafkah sama suaminya, tapi nu belanja semua suaminya, kan luar biasa tuh teh. Istri mah nunang-nunang ngitungan artosas juara itu. Ayatnya begitu. Nah, tapi yang jelas, kalau sudah saling bahagiakan, saling canda untuk memberikan kegembiraan, untuk sekedar membangun tawa di dalam rumah bersama, komongan duaan, buannya, aduh. Tah, Kang Nandang di Malino, tuh, aduh, kan harus penuh cinta Kang Nandang di rumah sama sama kekasih di rumah, tetah. Kenapa? Supaya akhir hayat kita seperti pasangan kita menangis seperti Aisyah melepas Rasul. Ya, pasangan kita menangis seperti orang-orang soleh melepas kekasihnya. Itu tangisannya bukan tangisan karena ditinggal, tapi karena tidak bertemu lagi dengan orang seceria, seriang sebaik dia. Tentunya doa yang akan hadir pun adalah doa yang terbaik untuk pasangannya. Ini Ustaz di luar biasa, Ustaz. Kalau kita tidak yakin memiliki anak yang bisa mendoakan kita, kenapa tidak pasangan kita yang kita harapkan mendoakan kita? Jadi itu Masya ya. Allah. Masya Allah. Itu. Sakitu mungkin nungkapi hatur hapunten kepada sahabat semua. Insya Allah tadi saya bersama salah seorang apa namanya karyawan ya, karyawan di Rumah Sakit Al Islam melihat sebuah masjid yang masjidnya ngarendeng dengan madrasah sudah rubuh, Ustaz. Udah rubuh. Saya pikir sih sudah tidak mungkin dipakai. Saya pengen pasang atap baja ringan dan plafon tidak luas kok. Dan plafon apa ini PVC ya. Karena memang tidak luas, mudah-mudahan tidak terlalu besar anggarannya. Mohon doa ya Kang Rahman, Kang Deki, Kang Keswara, Kang Ginanjar, semua lah ya, Kang Iwan. Mohon doa untuk bisa kembali apa ya, membuat ruangan masjid dan madrasahnya betah, membuat anak-anak betah belajar di situ. Sehingga kalau Ustadz Dedi meninggal, saya meninggal, oh iya ada Ustadz Wijayanto. Ustadz mudah-mudahan cepat sembuh Ustadz. Allahumma rabbana sa'adhi bil basa ishfinta syafi la shifan illa shifa uka shifa la yuqadiru saqama. Juga mohon doa untuk Ibu Emma Sehan. Ibu Emma yang sekarang ini sedang terus berjuang melawan apa yang harus membangun daya tahan tubuh yang bagus untuk bisa menahan
sel-sel yang tumbuh di dalam tubuhnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa syifin tasyafi la syifan illa syifauka syifa liqdirus qoma. Juga buat semua sahabat tentunya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali khusyuk beribadah. Ustaz Wijayanto semangat terus, mudah-mudahan Allah ridho. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم